Ini yang pertama. Yang ini yang sebelah kanan ada 3 akun. Ini akun pertama. Akun kedua. Akun ketiga. Ini orang ketiga, akun pertama. Ini akunnya yang kedua. Ini orang keempat. Pembangunan dengan utang, kereta cepat, bangga. Pendukung Jokowi bangga, kita sekarang punya kereta cepat. Itu punya Cina, kita cuma beli doang. Beli pakai apa? Pakai utang. Kalau IQ rata-rata bangsa Indonesia ini 78,49. 78. Ya kan? Itu di bawahnya Popo the Gorilla kan gitu. Kritik itu tugas rakyat. Sementara tugas pemerintah itu yang cari solusi. Jangan paham. Paham Maya apa yang video ini katakan. Tapi kalau kau IQ macam kau ya, IQ di bawah rata-rata, aku rasa kau takkan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya sekali lagi akan meng-reaction si dari MRI ini, geng. Kenapanya Ikinya meng-reaction? Sekarang dia lagi merekod tentang konten kreator ataupun YouTuber yang membuat konten tentang negara Malaysia. Katanya perbandingan antara Malaysia dan Indonesia. Dan mengajak para penontonnya itu, kalau ada kesalahan ataupun salah judul ya, di konten kreator ataupun di YouTuber ini suruh dilaporkan kayak gitu, geng. Kok sampai segitunya si MRI? Kan sampean dulu yang menyenggol kita para PMI Malaysia ataupun negara Malaysia. Yang otabenenya kita itu mengucapkan terima kasih ataupun ada rasa bersyukur, tahu diri kepada negara Malaysia. Karena negara Malaysia udah banyak menampung dari dulu sampai sekarang, banyak menampung rakyat Indonesia kayak gitu loh, ya. Jadi kita mengucapkan terima kasih dan kita ingin meniru ataupun ingin mencontoh. Ya, menurut kalian pasti ini adalah perbandingan. Ya, tidak apa-apalah kalau menurut kalian. Namanya juga kita itu adalah beda pendapat, beda diskusi, dan beda lain-lainnya. MRI kayak gitu ya. Kenapa sampean kok segitunya? Apa sampean koya? Makanya jangan menyenggol para PMI juga yang bekerja di luar negeri, karena kita itu adalah penyumbang devisa untuk ekonomi Indonesia terbesar loh. Yang paling banyak dikerjakan atau para pekerja Indonesia yang berada di mana sekarang? Di Malaysia. Nah, kayak gitu ya MRI. Jadi kita juga ingin seperti negara kita, negara Indonesia sama juga seperti negara Malaysia kayak gitu loh. Karena negara Malaysia, ya Ikinya tahu di negara Malaysia memang ada kekurangan dan ada juga kelebihan. Tapi janganlah kita munculkan yang kekurangan kejelekannya, munculkanlah yang kebaikannya saja supaya dicontoh oleh netizen-netizen kita. Kalau seperti sampean ini mengajak netizen-netizen kita melihat konten-konten kita, terus kayak melihat konten kita itu seperti ini terus selalu dilaporkan. Wah, Anda ini siapa? Dubesnya Malaysia ataupun dubesnya Indonesia? Kok sampai segitunya? Sampai ketar-ketir atau gimana nih MRI? Gak habis pikir, jom kita simak dulu videonya seperti apa, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng ya. Sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah, janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu 16 YouTuber yang direction oleh MRI, geng. Let's go. Konten kreator, YouTuber, konten banding-banding antara Indonesia dengan Malaysia. Disclaimer dulu, konten ini hanya untuk informasi buat Anda semua. Ya, bukan untuk berpolemik atau membuli konten kreator lain. Jadi ini sekedar informasi. Silakan dikepoin akun-akun YouTube ini, lalu simpulkan sendiri. Saya tidak mau membuat narasi apapun. Anda yang menonton ini, Anda kepoin akun-akun mereka, kepoin konten-konten mereka. Jika Anda merasa tidak sependapat, silakan silaturahmi, tinggalkan komentar yang sopan, jangan membuli, ya.
Kalau misalnya ada informasi yang tidak benar atau melanggar panduan komunitas di YouTube atau di media sosial tersebut, silakan dilaporkan kepada pihak pemilik media sosial bahwa konten ini bermasalah. Kalau konten tersebut dirasa ada unsur melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, silakan direkam dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Silakan dilihat ya. Oh, siapa nih? Bang Arman. Ini yang pertama. Yang ini yang sebelah kanan ada 3 akun. Ini akun pertama. Akun kedua. Akun ketiga. Ini orang ketiga, akun pertama. Ini akunnya yang kedua. Ini orang keempat. Ini orang yang kelima. Ini orang yang keenam. Ini orang yang ketujuh. Ini orang yang ke-8. Orang ke-9. Orang ke-9. Orang yang ke-10. Orang yang ke-11. Ini yang cewek. Cewek orang yang ke-12. Orang yang ke-12 cewek ya. Ini yang berikutnya orang ke-13, orang yang ke-14 cewek, orang yang ke-15 cewek, orang ke-16 cowok ya, ketinggalan ini. Mohon maaf kalau hitungannya salah, saya tadi kelewatan, saya lupa tadi ya. Ada yang kurang, ada yang lebih, tolong dihitung sendiri. Oke. Silakan berkunjung ke akun-akun mereka, dilihat konten-kontennya bagaimana, disimpulkan sendiri. Saya nggak mau menuduh, saya nggak mau mengambil kesimpulan. Silakan para netizen yang terhormat bersilaturahmi ke akun mereka. Tolong dijaga komentarnya yang sopan ya. Kita menghargai kebebasan mereka berpendapat dan beropini, karena itu digaransi dilindungi oleh konstitusi negara kita. Cuman kalau ada konten-konten yang narasinya salah atau Anda tidak setuju, silahkan komentar yang sopan, dilarang membuli. Oke, terima kasih semuanya. Merasa konten ini bermanfaat, bagikan, posting ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow silahkan follow. Jadi MRI ini adalah apa namanya ya, ketuanya netizen daripada Indonesia kayak gitu ya, geng ya. Buat netizen suruh kunjungi para channel-channel ini kayak gitu yang membuat katanya perbandingan. Oke, perbandingan ya mungkin dari pandangan kalian ya, tapi dari pandangan kita kan, kita kata misteri, kita tuh bisa bebas untuk beropini. Opini kita itu adalah studi banding. Menurut saya, studi banding apa? Untuk terbaik untuk negara kita, untuk mencontoh negara kita lebih baik lagi. Itu pendapat saya tentang negara Malaysia. Kenapa nggak negara lain? Kenapa nggak Korea, Australia, dan lain sebagainya? Kita sudah ketinggalan dari Malaysia, negara tetangga kita saja, udah ketinggalan jauh. Kayak gitu ya. Jauh 10 tahun lah paling dekat. Nanti kalau dibilang 20 tahun, kalian akan merajuk, kalian akan marah dan mengecam ikinya. Dan bilangnya kalian suruh tonton videonya saya dan lain sebagainya. Kalian tonton sampai akhir gak penjelasannya apa kayak gitu ya. Dan suruh sopan. Wah, mohon maaf ya MRI ya. Netizen-netizen kita itu paling tidak sopan loh. Kok suruh sopan kayak gitu ya. Netizen kita itu paling tidak sopan ya. Dan sedangkan kita, konten kita itu mereaction kayak itu ya, mereaction kayak gitu lemer ya. Bukan kita tuh membagi opini untuk kayak gini, kita mereaction, membagi pendapat ataupun nilai yang buruk seperti Anda memburukkan negara Malaysia. Itu bukan hak Anda kayak gitu, bukan kapasitas Anda kayak gitu. Dan Anda menegur jantung pisang, suruh mengkritik negara Malaysia bila ada keburukan, itu bukan kapasitas Kak Jantung Pisang ataupun Orang ataupun Borunaga ataupun ikinya sendiri ataupun lain-lainnya gitu. Bukan kapasitasnya. Kapasitas kita untuk mengkritik negara kita sendiri kayak gitu loh. Sampean kan awalnya membuat konten tentang PMI kayak gini, dan konten-konten kreator kayak gini. Nah, kita timbul para konten-konten kreator tuh meluruskan supaya tidak terjadi tercecokan antara netizen ataupun para PMI ataupun para TKI ini MRI kayak gitu loh. Kita mengkritik negara kita sendiri. Contohnya ya memperbandingkan. Kenapa? Pasti Anda pernah mengalami, kalau Anda memiliki tetangga ataupun memiliki teman saudara, pasti Anda mengalami tentang waktu dulu masih sekolah kayak gitu ya. Coba tuh contoh itu. Dia bisa pinter kenapa? Contohlah, kamu jangan main terus, jangan kayak gini, jangan nakal kayak gini. Coba contoh dia belajar. Itu kan pasti ada. Itu perbandingan juga atau bukan? Kalian nilai sendiri, geng, kayak gitu, geng ya. Oke, geng, ikinya akan mereaction sebuah video pernyataan ya daripada daripada
apa namanya, ini adalah pejabat-pejabat tinggi juga, para pekritik-kritik besar juga yang berada di Indonesia yang mengkritik ya, yang mengkritik Indonesia. Ini kerasan ini, apa tajaman ini ataupun pedasan ini kritikannya, tapi tidak dipermasalahkan oleh si MRI. Kenapa kita kalau di Malaysia dipermasalahkan dengan MRI? Itu yang membuat peliknya sampai sekarang MRI. Makanya tonton video itu sampai akhir, biar paham kayak gitu MRI. Makanya jangan tonton sepenggal-sepenggal kalau sampean nggak ada internet. Oh, nggak mungkin nggak ada internet, sampai kan orang kaya katanya. Kan PMI yang suruh pulang dari Malaysia mau ditahu jawatan kosong di tempat Anda. Bergurau ya. Oke, geng, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Hari ini, apa yang terjadi di Indonesia? Di Indonesia saat ini penyakit yang paling kronis adalah elitnya korupsi, masyarakat jelatanya berjudi. Tingkat judinya online orang Indonesia ini parah sekali. Ratusan triliun uang sia-sia. Yang di atas korupsi dan foya-foya sia-sia. Entah berapa uang negeri ini, ibarat Indonesia ini rumah tangga. Orang tuanya foya-foya menghabiskan harta, anaknya berjudi habis-habisan. Kira-kira rumah tangga seperti ini bakal miskin atau tidak? Dan ini yang sedang terjadi di Indonesia. Ini belum narkoba, belum lagi pinjol, budaya menghutang, dan terbesar para guru, terutama guru honorer. Mereka lah korban terbesar. Ada apa dengan bangsa ini? Orang-orang yang senantiasa hidupnya mencari yang terbaik untuk akhiratnya, maka dunia akan mengemis memperbudak diri pada orang ini. Tapi kebanyakan orang yang dicari apa? Al-mata', kesenangan dunia yang sementara yang bakal habis. Sekarang kalau kita lihat, apakah bangsa kita makin cerdas? Makin dungu, makin bodoh dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. IQ nasional kita tinggal 78, sedikit di atas simpanse. Serius. Ini bukan riset saya, ini riset Bank Dunia. Tinggal 78. Singapura 105, Vietnam 115, Thailand di atas 100 semua itu. Jadi bagaimana ada bonus demografi untuk kepentingan anak muda kalau IQ kita itu drop? Sekarang kita tanya, siapa yang bertanggung jawab terhadap turunnya indeks kecerdasan kita? Iya, Jokowi lah. Long dia ditugasi, dia nggak lakukan kok. Jokowi gagal, tidak mencerdaskan bangsa. Pembangunan dengan utang, kereta cepat, bangga. Pendukung Jokowi bangga, kita sekarang punya kereta cepat. Itu punya Cina, kita cuma beli doang. Beli pakai apa? Pakai utang. Kapan bayar utang itu? 170 tahun lagi baru kita bisa bayar utang itu. Kereta dianggap teknologi tinggi, kereta cepat. Baru di zaman Jokowi kita punya teknologi tinggi. Di zaman Soeharto, kita udah punya N258 yang dibangun di Nurtanio. Waktu zaman Pak Harto kita udah punya teknologi di atas awan. Sekarang kita banggakan teknologi yang masih merayap di tanah. Apa ngaco? Habibie udah bikin pesawat terbang fly by wire yang kecanggihannya itu diakui dunia. Kalau IQ rata-rata bangsa Indonesia ini 78,49. 78. Ya kan? Itu di bawahnya Koko the Gorilla kan gitu. Mutu pendidikan kita rendah. Bangsa ini belum cerdas. Mau ngambil dari surveinya World Population Review yang menunjukkan kalau IQ rata-rata bangsa Indonesia ini 78,49. 78. Ya kan? Itu di bawahnya Koko the Gorilla kan gitu. Di bawahnya gorila kita nih kan gitu. Ya kan? Ini bukan maksudnya kita mau menjelek-jelekan bangsa sendiri, tapi kan ayo, ada nggak indikator yang menunjukkan kalau bangsa ini sudah cerdas? Ya. Ya kan? Kita itu di level IQ itu yang terendah di Asia Tenggara, bahkan levelnya itu sama dengan Timor Leste, negara yang tadinya menjadi bagian dari kita. Di sini kan berarti tugas mencerdaskan kehidupan bangsa itu belum dilaksanakan dengan baik. Dan juga kita harus Mereka koreksi diri ya. bilang bangsa Indonesia Sifat kuat, bangsa bohong, Indonesia ini, nipu. maaf, sifat bangsa Indonesia ini memang kadang-kadang suka bohong, ya kan? Suka nipu, ya kan? Benar nggak? Dan kalau berhasil nipu, senang. Ya kan, jujur ya, jujur. Ku tipu kau. Benar kan? Kemudian budaya kita kadang-kadang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. SMS. Teman jatuh malah ketawa.
saudara-saudara kembali ke yang serius. Tadi itu hanya intermezzo bahwa memang hati-hati kalau banyak lompat-lompat. Ya kan? Belum tentu lompat-lompat itu Kritik itu tugas rakyat. Sementara tugas pemerintah itu ya cari solusi. Jangan Paham? Hah? Paham Maya apa yang video ini katakan? Hah? Tapi kalau kau IQ macam kau ya, IQ di bawah rata-rata, aku rasa kau tak akan paham dengan apa yang dimaksudkan dalam video ini. Sebab orang-orang macam kau dijelaskan, dibagilah fakta macam mana pun, kau tak akan paham ya. Kau tetap akan cakap apa hak engkau nak mengkritik. Kalau kau nak mengkritik, kau balik ke negara sana. Kau tak ada kapasitas apa-apa. Apa yang dah kau bagi untuk negara tu, bodoh, bego ya. Kalau kau tolol je seorang-seorang ya. Ini ucapan-ucapan yang seperti itu ya, geng-geng Makngah Garang ya, geng-geng Kurcaci, Aftar ya, yang IQ standing gorila, yang tak boleh menerima fakta ya. Kau nak tanya apa kontribusi aku untuk negara itu? Kau bodoh ke apa? Tolol ke apa? Kalau kau tolol je seorang-seorang. Nah, buat MRI kayak gini ya, MRI ya. Lagi ya, tadi kayaknya agak lupa sedikit, soalnya terbawa emosional sedikit kayak gitu ya. Kalau Anda mengambil dari sisi thumbnail di YouTube ataupun judul, wah, ada keliru besar MRI. Anda harus mengupas kulit itu. Benarkah jeruk itu luarnya saja jelek, tapi dalamnya apakah busuk? Nah, seperti itu MRI, seperti jeruk itu ya. Oke, geng, balik topik yang video-video tadi ya, geng ya. Ya, memang diakui, memang kita jangan marah bila dibilangkan seperti itu. Kita harus perbaiki diri lagi kayak gitu. Kita harus mencontoh ke negara mana lagi. Kenapa? Gak mungkin kita mau maju kalau gak mencontoh. Gak mungkin kita pintar kalau tidak kita mengikuti guru kita ataupun orang-orang terdekat kita. Seperti contohnya Malaysia lah, geng, kayak gitu, geng. Siapa yang terdekat di kita? Ya, Singapura lah, Brunei, Malaysia. Itu yang terdekat kita. Kita contoh negara-negara mereka yang berkembang, yang maju, yang mensejahterakan rakyatnya, guru honorer, kesehatan, pendidikan. Itu yang kita inginkan. Makanya beropini, kita tuh beda beropini saja. Opini kalian tuh NKRI, cinta tanah air. Kalau ada orang yang seperti ini, seperti itu, kalian marah. Tapi kalian tidak memikirkan di sekitaran Indonesia tuh seperti apa, pembangunannya seperti apa, kayak gitu loh. Susah sekali bila menjelaskan kepada IQ di bawah rata-rata. Ya, memang IQ kalian tinggi, besar, tinggi, bagus. Tapi hati kalian tak ada hati, gimana ya? Apalagi tak waras. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, terpulang kalian saja. Kalian boleh kritiknya di kolom komentar. So, sampai di sini saja. Mungkin paham video ini. Kalau tidak paham, memang tak tahu lagi lah ikinya nak bercakap apa dengan para netizen ataupun sama MRI ini ya. Aduh, ini kira ini ikinya Cina ini pandai, ternyata astagfirullahaladzim mengajak perperangan. Oke, nggak usah berlama-lama, sampai di sini saja video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah sokong channel ini. Jangan lupa like and comment and share-nya. Apapun itu silahkan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi di next video. Bye-bye.